informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Wah, sini aja saya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita seperti biasa di hari Jumat ini kita ada spesial dialog. Kenapa kita bilang spesial? Karena ini yang menyangkut dengan persoalan akhlak akidah yang merupakan program pemerintah. Apa namanya? Karakter apa? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Sudah hadir di tapi sebelumnya ini saya bersama Bang Dimas di sini karena Kak Mira atau Indosiar lagi ada kunjungan ke ibu kota provinsi. Biar keren kita sebut ibu kota provinsi, dah. Ada ibu kotanya. Iya, yaitu Makassar. Dan di sini Kang Maman atau Bagus sama Pak Janggo atau Dimas, terlalu banyak nama ini, KTP tapi tetap satu. Ustaz kita hari ini Bang Aci, namanya Ustaz Adi. Kita panggil Ustaz Adi karena ada hubungannya dengan tema kita, yaitu kasih sayang Allah. Adi singkatan ayah dan ibu. Kasih sayang, cinta abadi ada dari situ. Allah dan diriku. Iya. Katanya sih selalu ingat Allah tapi selalu bikin nyeleneh di luar. Oke, akan dipandu sama Bang Aci. Kita santai aja dan kita masih membuka telepon, Kita akan membuka telepon nanti di layanan telepon. Kita berapa ini, Bang Dimas? 0853. Ya, 0853 9535 0907. Kita bisa berdiskusi karena ini sebenarnya kita bukan kayak talks, kita juga diskusi di sini, bertanya-tanya. Baik, silakan Bang Aci. Dimulai karena Bapak ini yang masuk ke YouTube. Saya suara aja. Kalau saya penyiar radio, Bang Aci penyiar YouTube. Silakan dengan Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hamdan wa salaman amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumat 23 September 2022 kita masih bertemu di program acara kita di Radio Mesra 102,8 FM, yaitu Dialog Agama Islam atau disingkat DAI. Yang dimana program DAI ini dilaksanakan setiap hari Jumat, setiap minggunya, yang dimana membersamai kita yaitu para dai-dai atau para duat dari komunitas pendakwah keren atau KPK untuk zona kota Parepare. Tapi insya Allah kalau misalnya ada Ustadz dari zona Parepare kita ini bisa mengisi juga, silahkan. Kita juga jadwalkan. Amin. Insya Allah pada hari ini Insan Mesra jadi sapaan kita para pendengar ini, Ustadz. Ya, insan. Yaitu Insan Mesra. Bukan insan ikan ya, bukan insan ikan ya. Insan Mesra. Iya. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait bagaimana kasih sayang Allah kepada kita semua. Iya. Atau umumnya umat manusia. Kebesaran Allah ya. Ya, insya Allah akan dibawakan sepetik hikmahnya. Iya. Bagaimana sih itu kasih sayang Allah kepada umat manusia ini, Ustaz? Iya. Ya, silahkan, Ustaz. Namun sebelumnya akan ada Asmaul Husna ya. Iya. Apalagi istilahnya itu Ustaz, kalau kasih sayang Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Iya, silakan Ya, Pak silakan. Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan zat Syukur. tidak pernah henti-hentinya memberikan kasih sayang kepada kita semua. Kemudian salawat serta taslim mudah-mudahan juga senantiasa kita persembahkan kepada manusia yang senantiasa juga mencintai kita, khususnya umatnya,
bukan hanya di dunia, akan tetapi di akhirat pun kita dicintai oleh beliau. Maka tidak patutlah kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang pelopor cinta Iya. apabila jangankan menjalankan sunnah-sunnah untuk mencintai beliau, bersalawat saja kepada beliau kita sangat malas. Iya. Kalau kita pikir cintanya Rasulullah kepada kita luar biasa besar. Iya. Kenapa kemudian saya tertarik untuk membahas ini? Iya. Ya, membahas kasih sayang Allah ini karena saya menyadari bahwa saya ada di sini atau kita berada di sini, saya berbicara, Iya. kita melakukan segala aktivitas itu karena cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, ya, apapun itu kebaikan yang kita hendak lakukan, memang seyogianya kita Iya. menyentuh ranah kasih sayang Allah dengan mengucapkan asmanya. Karena kita melakukan segala sesuatu atas dasar kasih sayang Allah. Iya. Tanpa cinta kasih sayang Allah, kita tidak akan melakukan sesuatu. Iya. Dan segala sesuatu ini adalah milik Allah. Makanya pertama, dengan kata atau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang di dalamnya menggaumkan kalimah Allah yang maha kasih dan maha sayang, di samping itu pula kita meminta izin Iya. Minta izin. kepada Allah. Sama ketika Pencipta. sama ketika kita hendak meminjam sesuatu kepada yang bukan punya kita, ya, Iya. otomatis kita akan, sebelum kita menggunakan sesuatu itu, seyogianya kita meminta izin. Iya, iya. Kita sadari bahwa semua ini kita, bahkan kita sendiri adalah kepunyaan Allah. Dan memang seperti itu adanya bahwasanya kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, seluruh makhluknya, baik yang ada di bumi, yang ada di laut, di daratan, di udara, bahkan yang ada di alam semesta ini, itu semua mendapat rahmat cinta kasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada makhluk yang, maaf dalam tanda kutip, telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa iblis. ta'ala dalam ini iblis, masih diberikan permintaan yang diminta oleh iblis ketika melakukan sebuah kejahatan kepada Adam alaihi salam. Allah masih mengabulkan permintaan. Begitu maha rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya kepada kita manusia, kasih sayang Allah itu kepada kita bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Dalam hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di mana ketika kita hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah, Iya. ada kesan bahwasanya malaikat protes Iya. kepada Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat itu, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Apa kemudian kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah kepada malaikat, aku lebih tahu daripada apa yang engkau tidak ketahui. Artinya Allah sudah menuangkan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kita manusia sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Iya, ta'ala. iya, iya. Begitu maha rahmat dan kasihnya Allah. Kemudian setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi diberikan keistimewaan, yang dimana keistimewaan itu tidak diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang mulia juga, dalam hal ini malaikat.
Iya. Di mana di ayat selanjutnya dikatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, bahwa Adam itu diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui nama-nama benda-benda ataupun binatang yang ada dalam surga, di mana malaikat yang menjadi makhluk mulianya Allah Belum. tidak mendapatkan keistimewaan itu. Belum mengetahui hal Belum tersebut. mengetahui itu. Sehingga Allah menguji kepada malaikat atas protesnya tadi. Iya. Artinya Allah membuktikan kepada malaikat betul-betul bahwa Allah itu mengetahui. Makanya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, seolah-olah Allah ingin memberikan pelajaran kepada malaikat. Itukah hambaku yang engkau sebut mayufsidu fiha wa yasfiku dima? Iya. Itukah yang kau sebut? Maka seolah-olah kita membantu Allah ketika kita melakukan sebuah kebaikan dan amal soleh, seolah-olah kita membantu Allah untuk membuktikan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang maha rahman dan maha rahim dan mampu melakukan kasih sayang pula. Karena kita adalah hamba dari zat yang mempunyai sifat itu. Kemudian dalam hal pemberian rezeki, Allah ketika memberikan rezeki kepada hambanya, seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya kepada manusia, pun kepada manusia, bukan hanya kepada hamba yang beriman kepada Allah, hamba yang kufur pun kepada Allah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi kita. Kemudian ketika seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat dan rezeki yang diberikan Allah, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan. Pada saat itu Allah akan menambahkan, baik volume rezekinya ditambah atau kadar rezekinya ditambah, ataupun keberkahan dalam rezeki itu yang bertambah oleh Allah Subhanahu ketika kita mensyukuri. Akan tetapi wala in kafartum, kata Allah, ketika engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, Allah lantas tidak mencabut rezeki itu karena kita ingkar, tidak. Allah hanya memberikan peringatan bahwa inna azabil syadid. Allah tidak langsung mengazab, tapi memberikan peringatan dulu. Bilang, ada ini azabku. Jangan kufur, nanti kau kena azab. Nanti kau kena azab. Selalu Allah memberikan jalan bagaimana kemudian kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apapun yang kita lakukan. Itu bukti bahwa memang Allah itu betul-betul sayang kepada kita sesungguhnya. Lalu kemudian ketika seorang hamba melakukan sebuah dosa, karena memang hakikat manusia itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un. Semua manusia atau anak cucu Adam itu adalah berpotensi melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang taubat. Ya, betul, orang yang taubat. Maka kata Bang Haji Roma Irama, tak seorang pun dalam dunia wajana yang tak pernah berdosa. Iya. Harus ada sini. Iya, betul. Subhanallah. Selain bisa ceramah, ini bisa nyanyi juga ini. Subhanallah. Bahkan ketika manusia itu melakukan dosa dan Allah tampakkan, apabila Allah tampakkan dosa manusia tersebut, atau sang pendosa itu, sehingga hitam dunia ini karena dosanya, apa kemudian kata Allah dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah masih memanggil seorang hamba yang melakukan dosa dengan sebutan kasih sayang, ibadi. Coba bayangkan, kalau kita seandainya ada seseorang yang zalim sama kita, yang kita mengaku sebagai umatnya, Nabi yang dalam sejarahnya
senantiasa melakukan hal yang Iya. penuh dengan cinta kasih, dan kemudian kriteria pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamahu bainahum. Iya. Nah, kita yang mengaku umatnya Nabi, ketika ada orang yang menzalimi kita, kira-kira mampu tidak kita memanggil orang yang menzalimi Iya. kita dengan sebut hai saudaraku? Iya. Jadi begitu. Iya, paling tidak Paling- tunggu mau kok malas kan. Paling Iya. minimal kita Iya. Tunggu nih, Doti. Iya. udah tiga. Iya, iya. Iya. Tapi Allah yang mampu melakukan segalanya, mampu membinasakan Iya. ya apapun gitu ya. makhluk pada saat itu tidak melakukan itu. Iya. Masih memanggil seorang hamba yang melakukan dosa dengan sebutan ibadi. Hambaku. Hambaku. Ya, hambaku. Kemudian memberikan jalan keluar. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwasanya Allah tidak pernah henti-hentinya membukakan pintu taubat kepada Iya. hambanya yang melakukan dosa. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yughargir. Innallaha azza wa jalla ayyaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba yang melakukan kesalahan malam yughargir, sebelum nyawa berada di tenggorokan. Artinya Allah selalu memberikan peluang bagi kita untuk kemudian kembali dalam garis kasih sayang Allah, dalam garis taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Fir'aun sendiri tadi sebelum dia nyawanya meninggalkan tubuhnya itu, dia sempat bertobat saat jadi Makanya diberikan. Allah kasih pelajaran bagi kita. Iya. Artinya ada keistimewaan sebenarnya yang diberikan Allah kepada Fir'aun Iya. untuk menjadi pelajaran bagi umat setelahnya bahwa betul. ada yang nama azab itu Iya. Iya. azab itu nyata. Nah, seperti itu. Azab itu nyata. Dan sebenarnya agak ketika saya mengatakan seperti ini dalam hal Fir'aun itu, sebenarnya Allah kasih keistimewaan. Iya. Cuman Fir'aun dari sekian banyaknya pendosa zaman dahulu Iya. yang tidak kalah hebatnya dengan Fir'aun. Hanya Fir'aun saja yang dikasih, bahkan diabadikan namanya dalam Al-Quran. Iya. Berapa kali disebutkan namanya. Iya. Ya. Kemudian dalam hal tadi sudah dibahas bahwasanya sebelum kita diciptakan Allah sudah menuangkan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian ketika Allah hendak memindahkan, dalam hal ini memindahkan kita dari alam dunia ke alam barzakh, atau dalam hal ini kematian. Sebelum Allah mendatangkan kematian bagi kita, Allah kembali lagi dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kita jalan yang sangat mudah untuk kemudian menggapai surganya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya sebelum ia meninggal dunia la ilaha illallah dakhalal jannah. Coba kita fikir, ketika kita hendak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita tidak perlu menggerakkan bibir atas dan bibir bawah Iya. untuk mengucapkan kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan fasilitas itu, Dimudahkan. fasilitas semudah itu. Iya. Karena kasih sayang dan rahmatnya Allah, hanya Iya. menggerakkan anggota tubuh yang paling mudah digerakkan, anggota tubuh yang tidak mempunyai tulang. Iya. La ilaha illallah. Bahkan ketika orang yang stroke masih bisa sebenarnya Iya. mengucapkan kalimat tauhid itu. Iya. Dan Rasul dalam hal ini tidak menyempurnakan kunci tersebut, tidak sama ketika kita masuk ke dalam atau akan memasuki ranah Islam, di mana salah satu daripada arkanul Islam itu kalimat tauhid harus lengkap.
la Iya, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus disertakan nama Muhammad di sini. Akan tetapi kata Rasul ketika seorang hamba menghadapi kematian. Iya. hanya la ilaha illallah saja yang menjadi kunci keselamatan. Dan Iya. Allah dan Rasul menggunakan kalimat dakhala dalam hal ini fi'il Iya. madi. Nah, kalau secara pengertian umum kalau tidak salah, fi'il madi itu adalah fi'il yang telah terjadi. Iya, Padahal iya, ini belum masuk surga, tapi Rasul sudah memastikan bahwa betul, pasti betul, kamu akan betul, masuk iya. surga dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Sekali lagi hal ini terjadi karena kasih sayang dan rahmat Allah Iya. Subhanahu wa taala. Iya, betul. Makanya kadang saya berpikir juga ini introspeksi untuk diri saya dan mudah-mudahan menjadi introspeksi bagi kita semua untuk kedepannya memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari sekian banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, apa yang telah kita lakukan kepada Allah? Iya, betul. Iya. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Allah memberikan izin kepada kita untuk menikmati rahmat dan nikmat yang Allah tebar di permukaan bumi ini tanpa ada imbalan. Iya, iya. Akan tetapi satu saja, Allah hanya meminta kewajiban daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu yang kalau kita hitung-hitung berapa saja itu waktu yang dihabiskan. Ya. Itu pun tidak serta-merta dibagi-bagi, dan dalam pelaksanaan salat itu kira-kira hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit dalam satu salatnya. Kalau dikali dengan 5 kali dalam sehari hanya kurang lebih 25 menitan. Iya. Allah meminta waktu untuk kemudian kita kembali kepada Allah, dan itu saja banyak di antara kita yang merasa berat. Iya. Makanya kadang saya berpikir, sudahkah kita mencintai Allah? Kemudian kita senantiasa meminta cinta Allah untuk kita. Iya. Sudahkah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Makanya ya ini juga bahan introspeksi untuk kita semua, bahwasanya bagaimanapun Allah mencintai hambanya, perlu diingat bahwasanya azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengingkari Iya. cinta Allah Subhanahu wa juga sangat pedih. Iya. Tidak main-main. Iya, Nah, iya. itu yang perlu disadari, mudah-mudahan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita yang ada di sini dan seluruh pendengar apa tadi panggilan Insan Mesra. Insan Iya. Mesra. Mesra, ya. Ya, seluruh pendengar Insan Mesra dimanapun Iya. kita berada, mudah-mudahan dari awal sampai akhir Iya. ayat kita senantiasa di dalam ruang lingkup cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Allahu a'lam bissawab. Subhanallah. Ini tercerahkan sekali ini Kang Maman. Wah. Iya. Emang Karena sampai-sampai nih saya tidak terpikirkan apa yang mau ditanyakan nih Kang Ustaz ini. Luar biasa sekali. karena kita sayangnya juga Pak Ustaz, kita udah bertanya Mi. Iya. Langsung kena di hati memang gitu. Sayangnya Allah kepada Ustaz Iya. dan umat. Kalau kasih sayang kan memang ada hubungan dengan hati. Ya, Iya, betul. iya. Jadi kalau betul. ketika disampaikan pasti tersentuh hati. Subhanallah. Kecuali Iya, kecuali. hatinya dibutakan. Ya. Betul. Mudah-mudahan tidak ada. Karena memang kasih sayang Allah itu pure. Iya. Pure. Iya. Pure murni, dan Murni. kasih sayang memang tidak bisa dibuat-buat. Tanpa Ya, pamrih. betul, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa, karena Iya, memang iya, timbul iya, daripada hati. Karena hati itu adalah salah satu bagian tubuh yang paling suci. Iya. Di mana Rasulullah SAW berkata bahwa ada satu anggota tubuh ketika itu baik maka semuanya akan baik. Iya. Itulah hati kita. Nah, ketika hati kita senantiasa diisi oleh cinta kasih sayang Allah, maka tanpa sadar kita tidak akan merasa tenang ketika kita tidak bermesraan dengan Allah. Iya. Iya.
Apalagi bahasa hati ini, bahasa hati itu kan seluruh manusia sama. Makanya Tidak mau dikata-katai, Nah, betul. mau dihormati, Iya. tidak ada yang mau dibohongi. Iya. iya, makanya Kang Maman ada kalimat itu, hati-hati bermain dengan hati. Ada juga hati-hati memilih hati. Hati-hati memilih hati. Iya. Jangan sampai patah hati. Wah, luar biasa. Iya. Iya. Gini, kita bisa diskusikan sedikit ini Ustadz, terkait cintanya Allah kepada manusia sewaktu Nabi Adam diciptakan dan ditaruh di surganya Allah. Iya. Itu kenapa mesti istilahnya ketika Adam melanggar suatu perintah Allah dan kemudian diturunkan ke bumi, apakah cintanya Allah itu berkurang kepada Nabi Adam? Masya Allah. Bagaimana itu Ustaz? Super sekali. Ya mungkin bisa nanti nih. Ya, Mungkin takdir juga itu. ya bisa dikatakan karena di awal seperti yang tertera dalam Ya, ayat Quran tersebut tadi. ya, Ya. bahwasanya Allah memang bertujuan menciptakan Adam alaihissalam secara khususnya dan umat manusia secara umumnya memang menjadi khalifah untuk bumi ini. Bumi ini. Akan tetapi saya pernah mendengar dari ustadz saya ketika di pesantren kemarin sempat dibahas ini. Iya. Kenapa kemudian kalau memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan cinta kasih kepada Adam alaihi salam, kemudian kenapa Allah memberikan skenario seperti itu kepada Adam alaihi salam? Nah, jawaban daripada ustadz saya itu sama seperti kita ketika kita mencintai seseorang itu, kadang walaupun Allah sudah tahu akan tetapi Allah menginginkan pembuktian dari seorang hamba. Apakah dengan aku mengujimu seperti ini engkau akan tetap ingat kepada aku dan cinta kepada aku, atau malah karena memang Allah memberikan aplikasi dalam diri kita, diri setiap manusia itu untuk memilih apakah ia bagaimanapun keadaannya, apakah ia semakin mendekat kepada Allah atau malah semakin menjauh. Dan itu aplikasi juga yang diberikan kepada Adam alaihissalam dengan membuat skenario yang seperti itu. Betul. Sehingga dan Adam berhasil membuktikan bahwasanya walaupun Adam alaihissalam diuji, disuruh pergi, disuruh pergi dari tempat ternyaman, dari zona nyaman, dari zona nyaman disuruh keluar daripada zona nyaman. Seolah-olah Allah ingin berkata, kira-kira bagaimana kamu terhadap saya setelah ini? Masih kusuka kakak? Masih suka kakak? Pergi kau sana. Dan ternyata Adam berhasil membuktikan bahwa dia sebenarnya juga mencintai Allah Subhanahu dengan cara senantiasa menyesali apa yang telah kok bisa dia terhasut. Jadi artinya itu cinta yang murni itu tanpa disertai dengan dendam dan kebencian Dan Adam tidak dendam kepada Allah. Nggak sama sekarang. Kalau kita kalau cintanya diputuskan marah dikembalikan di semua nunya. Mana pemberianku? Ini jam tanganmu ambil semua. Itu tanda bahwasanya kita masih kadang bersandiwara dalam memberikan cinta kasih. Jangankan kepada kita, kepada zat yang alimul ghaibi wa syahada, dan kita sadar akan hal itu, kita kadang masih bersandiwara. Artinya kadang kita melakukan amal saleh ketika disaksikan oleh banyak orang. Artinya seolah-olah kita menunjukkan bahwa saya ini adalah hamba Allah yang memang menghambakan diri kepada Allah. Ternyata tidak. Dan kita sadar bahwa Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah itu tahu, jangankan yang kita sembunyikan, yang di dalam hati saja, yang baru kita niatkan, Allah sudah tahu. Dan kita sadar. Tapi kadang kita masih melakukan hal itu. Hal yang dalam hal ini ria, hanya ingin memperlihatkan kesalehan kepada sesama makhluk yang dia juga binasa, saya juga binasa, tapi tidak pernah memperlihatkan cinta yang betul-betul pure kepada zat yang tidak akan pernah. Bahkan Allah mengganjarkan pahala ketika misalnya
kita ingin melakukan suatu kebaikan baru niat Nah, ini. baru niatnya Allah sudah Baru kasih niat pahala. ini, wah, Saking iya. cintanya Allah Iya. kepada kita. Berarti Allah ini menyuruh pergi Nabi Adam dan Hawa karena dia cinta, dia bekali. Di sana ada makanan enak, di sana ada udara segar, iya. di sana ada pemandangan Betul. indah. Ya, seperti itu ya. Kalau kita kan bisa suruh pergi ya, pergi mau kok, nggak dikasih apa-apa mi. Makanya- Ini masih difasilitasi dengan Iya, gratis. fasilitasi. Iya. betul. Kadang ada juga pertanyaan yang Iya. seperti ini. Kalau memang Allah itu sayang kepada manusia, Iya. lantas kenapa Allah Menciptakan. menciptakan neraka Iya, iya, sebagai iya. tempat menyiksa manusia? Iya, iya, iya. Maka- Samanya Ustaz, pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan Orang bumi jahat ini juga. Ah. dengan indah, ada makhluk dengan nuansa alamnya yang indah, ternyata dia kiamatkan jenazah. Bagaimana itu? Ustaz? Kalau seperti itu sebenarnya sekali lagi Allah ingin membuktikan dan memberikan pelajaran kepada kita ketika sesuatu yang besar ingin diraih, maka akan ada ujian besar. Iya, iya, iya. Guru Ta Abdul Somad pernah berkata, kalau sesuatu itu ringan, maka hadiahnya juga akan ringan. Ya, kipas angin. Ya, kipas angin. Akan tetapi ketika kita betul-betul mampu menggapai cinta Allah dan memberikan cinta kita kepada Allah, maka ganjarannya juga besar. Iya, Ganjarannya juga besar. Nah, sama tadi pertanyaan yang mengatakan bahwa kenapa kemudian Allah menciptakan neraka untuk menyiksa, katanya Allah menyayangi, tidak mau Iya, menzalimi betul, hambanya. Toh kenapa Allah menciptakan neraka sebagai tempat untuk menyiksa? Iya, hamba? iya, iya. Bukan Yang menyiksa iya. mungkin, memurnikan kembali. Iya, dah. Karena ada juga hamba iya. yang khalidina fiha. Khalidina fiha. Iya, iya. Artinya Allah ingin memberikan pengertian kepada kita bahwa yang menjadi hamba Allah yang disayangi Allah itu bukan hanya kita. Banyak orang. Makanya ketika engkau menzalimi sesamamu Iya, makhluk hamba yang aku cintai, sesungguhnya engkau sendiri yang menjerumuskan dirimu. Iya, Karena saya sudah kasih aturan. Aku menciptakan hamba bukan hanya kamu, tapi banyak hamba yang aku sayangi dan Iya, aku iya, tidak mau kalau kamu Iya. hamba yang aku sayangi menyakiti hamba yang aku sayangi yang lainnya. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Kemudian kenapa di luar daripada itu? Oke lah, dalam hal ini kamu seolah-olah Allah berkata seperti kepada hambanya, kamu baik kepada hablum minan nasmu baik. Iya. Tapi kamu tidak cinta sama saya. Aku Iya, sudah iya. cinta sama kamu. Iya. Tapi kamu tidak mencintai aku gitu. Iya, iya, iya. Maka mohon maaf. Padahal kita sudah berjanji kan. Iya. Alastu bi rabbikum. Iya, iya, iya. Kata Allah. Iya, iya, iya. Qalu bala, dan aku sudah kasih fasilitas untuk menyadari bahwasanya ada aku zat Iya, zat iya. yang maha, yang senantiasa mengawasi dan memberikan, harusnya kamu sadar. Iya, iya, iya. Makanya ketika seorang hamba itu betul-betul tidak mendapat petunjuk atau tidak mendapat risalah, apa kata Allah kemudian dalam Al-Qur'an? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak akan menghukum kalau dia tidak tahu. Iya, iya, iya. Kalau tidak ada risalah yang sampai kepadanya bahwasanya ada aku yang harus disembah. Iya. Tapi bagi mereka yang sudah mendengar itu akan tetapi masih menutup dirinya, Buta hatinya. buta hatinya Iya, iya. daripada cinta kasih Allah, daripada zatnya Allah, maka itu yang Iya, iya, iya. artinya dia sendiri yang menjerumuskan diri. Iya. Iya. Tapi itu pun kalau Allah tidak mendapat cinta dari umatnya, dia tetap cinta. Ya, Tidak ada iya, istilah itu cinta buktinya. cinta ditolak dukun bertindak. Iya, tidak ada juga bilang sakitnya tuh di sini. Ya. Tidak ada juga sebenarnya. Makanya memang pantas Allah Subhanahu wa taala menyandang Maha. Subhanallah, Maha Maha suci. suci. Artinya suci daripada segala kekurangan. Iya, Iya, iya. Yang daripada diri manusia maupun malaikat. Manusia saja laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Sebaik-baik penciptaan masih punya banyak kekurangan. Iya, iya. Apalagi malaikat yang tidak disebutkan sebagai ahsani taqwim oleh Allah Iya, Subhanahu. betul, betul. Dan kita mengakui bahwasanya Allah itu suci daripada Iya. segala kekurangan. Nah, ini insan mesra yang perlu insan mesra ketahui bahwa Iya. saking
bagaimanapun saking cintanya kita, baik itu kepada istri, Ya, betul. Iya. pasangan, Pasti akan ada tetapi, batasannya. Iya, pasti ada batasannya. sakitnya tuh di Ya, sini. iya, betul. Seperti itu. Ya, Insan Mesra bisa berpartisipasi di 0853 9535 0907 sudah bisa kita buka di sini. Ya. Baik, silakan Bang Haji. Ini menarik kalau persoalan cinta karena kan bisa menjadi tanda tanya seperti tadi itu bahwa kadang memang kalau kita tidak mau berpikir jernih, kita selalu berkata kayaknya Allah ini tidak adil gitu. Iya, betul. Pilih betul. kasih. Padahal kan kita yang seperti itu, Kita yang merasa. baperan. Betul. Iya. Depresi. Iya. Kayak kemarin ini Ustaz kan yang lagi viral Ya, itu di betul, Pinrang betul. itu, Ibu-ibu. ibu-ibu yang bunuh anaknya dan bunuh diri, Iya. mungkin sudah kayaknya bilang mentok di situ. Iya. Pak Ustaz, bisakah ini kita dikatakan apa? Bisakah seorang manusia itu diprediksi atau dikatakan ini kayaknya manusia ini tidak cinta sama Allah, misalnya dia selalu abaikan larangannya, tidak menjalankan perintahnya, kemudian hanya di mulut saja. Kan biasanya kalau kita cinta, contoh, kalau kita waktu masih muda cinta sama pacar kita, Ya, kita ketika pasti taat baru-barunya. ya. Kita taat ya. Belikan ini, belikan itu, diperhatikan terus perintahnya. Jangan kau merokok, Mas ya. Berhenti. Teleponan Mas, dari sembahyang. malam sampai subuh, lewat sembahyang. subuh. Nah, itu kan implementasi cinta dari aplikasi kita sehari-hari. Iya, Apakah bisa dikatakan seperti itu, Mas? Bahwa ini ciri-ciri orang yang tidak mencintai Allah ini mungkin. Kayaknya ini bisa dibilang lalai. Ya, lalai atas Lalai atau cintanya. ya, lalai atau tidak mencintai. Biasanya kan ini kan sejalan ya. Ilustrasi tadi itu Iya, sepasang iya. kekasih pasti dia akan mengikuti nasihat-nasihat pasangannya Iya. dan menjauhi larangan-larangan pasangannya. Nah, seperti itu. Ini Ya. lalai atau tidak cinta itu? Kalau dikatakan tidak cinta, mungkin bukannya dia tidak Iya. cinta. Bukan aku tak cinta. Bukan Wah, aku tak bukan. Iya, iya. akan tetapi mungkin itu tadi bahwasanya dia tidak memahami bahwasanya segala sesuatu Ya. Allah itu sesungguhnya tidak pernah. Betul. Kita tahan pasas, ada yang masuk ya. Nggak ada Kita tahan dulu, kita terima dulu ini. Ya, baik, silakan. Halo? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dari Lembang Pindrang. Oh, dari Ah, Lembang. Lembang, Ya, wah. silakan. Ya. Ya, dekat karena dekat mau cari waktu. Iya. Iya, cawe itu waktu. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman KPK. Oh iya, teman-teman. Ya, dan KPK. juga untuk pemandu acara ini. Oh iya, terima kasih. Ini mengenai apa ya? Biasakan orang ada penguburan kan? Iya, penguburan. Ada di situ baca Al-Quran, ada Iya. juga azan. Iya. Nah, ada komunitas atau apalah tertentu mengatakan itu tidak boleh, Iya. tidak ada dalilnya. Nah, katanya kalau azan di kuburan, katanya itu bukan orang sembahyang, azan itu orang sembahyang, bukan azan. Iya. Nah, bagaimana ini Ustaz? Nah, singkatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan menarik tentang baca-baca di kuburan. Ya, bagaimana ini hukumnya, Bos? Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu baca-baca di situ. Ya, sejauh pemahaman saya ya. iya. Kalau masalah baca-bacaan di kuburan itu sebenarnya pertanyaannya adalah kan ada kelompok yang melarang itu karena katanya tidak ada dalil. Iya. Pertanyaannya bisa diberikan juga kepada kelompok yang melarang. Iya. Kira-kira ada ndak dalil yang melarang itu? Iya. Padahal dari sekian banyak riwayat ada waktu kemudian di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu Iya. yang berkenaan dengan maslahat daripada si mayit. Iya. Seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan kemudian mendapati dua kuburan di mana Iya. dalam dua kuburan ini Iya. Rasulullah tahu bahwa di dalamnya sedang disiksa Iya. mayat yang ada dalam kubur. Kemudian Rasulullah Sallallahu mengambil pelepah kurma yang basah, Iya. memberikan kepada dua kuburan itu dan berkata bahwasanya berdoa kepada Allah, ya Allah ringankanlah siksaan orang yang ada dalam kuburan ini Iya.
sebelum selama pelepah kurma Masih ini basah. basah. Iya, iya. Artinya benar apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Iya. Bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini itu bertasbih kepada Allah. Iya, iya. Pertanyaannya adalah tasbih pelepah kurma saja bisa menjadi syafaat untuk si mayit, Iya. apalagi kita. Apalagi Kita satu yang ayat hidup, ya. Apalagi kita yang hidup, Iya, iya. kita yang merupakan hambanya Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, senantiasa beribadah dan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok tidak bisa? Iya, iya. Kalau saya pikir dan kemudian saya berpikir seperti mana mungkin ulama kita Iya. menganjurkan hal itu kalau memang itu adalah perbuatan yang sia-sia. Iya, betul. Iya, 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 iya. Iya. Jadi Apakah- intinya apa? Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia atau merugikan orang gitu Pak ya. Iya. Selama tidak ada yang larangannya dan tidak ada yang Artinya yang kita bacakan di situ kan pertama Al-Qur'an. Al-Quran. Al-Qur'an. Kenapa kemudian Nabi tidak melakukan membaca Yasin ketika melakukan hal itu? Karena segala sesuatu yang diucapkan, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kemuliaan. Iya. Itu adalah kalau bahasa kita adalah doa. Doa. Sedangkan kita bukan siapa-siapa, maka kita perlu doa khusus. Iya, iya. Ketika kita mempunyai hajat. Betul, Seperti juga ketika hajat kita untuk mendoakan keselamatan kepada Iya. mayit kita, maka kita perlu melakukan sebuah doa. Iya, iya. Baik itu mengantarkan mayit kita dengan kalimat tauhid. Kan azan itu terkandung kalimat tauhid. Iya, iya, iya. Dan dalam talqin yang dianjurkan oleh Nabi pun tergantung dalam kalimat tauhid. Seperti itu. Makanya saya berpikir itu sebenarnya sah-sah saja. Sah. Dan banyak ulama-ulama kita yang berpendapat dan ini bukan ulama-ulama biasa. Iya, iya. Berkaliber juga. Ulamanya penuh dengan kecerdasan. Ya, betul. Diberikan keberkahan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kita ini Kang Maman? tinggal 1 menit, jadi mungkin ada Oh, iya. semacam Closing statement istilahnya. closing statement kita atau lebih mempertegas lagi Mempertegas tentang lagi, ya. kasih sayang Allah kepada kita supaya kita ini sadar juga Ya, betul. kita ini kadang tidak sayang dia, lupa dia, Ya. dia masih sayang sama kita. Iya. Alangkah bodohnya kita ini, ruginya. Silakan. Iya, silakan. Iya. Untuk juga. Mungkin satu kalimat dari Al-Fakir dalam hal ini yang menjadi benang merah yang mungkin perlu kita tarik bersama-sama, bahwasanya kita perlu menyadari kullu man 'alaiha fan, yang ada di atas permukaan bumi ini adalah fana. Maka ketika kita lalai daripada cinta Allah yang Allah berikan di tempat yang fana ini, mana mungkin kita akan mendapatkan cinta Allah di tempat yang khalidina fiha. Nanti kita akan berada di situ khalidina fiha ketika kita tidak menghiraukan apa yang menjadi fasilitas Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cintanya di dunia ini. Maka perlu kita sadari bahwasanya kita ini fana. Iya, iya. Dan harus memaksimalkan kefanaan ini, memaksimalkan bagaimana hubungan kita agar kita saling mencintai. Iya. Baik Allah cinta sama kita dan kita cinta sama Allah, agar nanti ketika kita berada di negeri yang abadi, Iya, iya. kita bisa maksimal mendapatkan cinta Allah SWT. Bukalah hati, jangan kau kotori. Ya. Kata Aa gitu ya. Iya. Buka hati. Iya. Wah, luar biasa ini Iya. closing statement dari Sebenarnya kita masih banyak mau berbincang Iya, terkait berbincang. dengan ini supaya kita juga sadar bahwa selama ini banyak sekali kasih sayang Allah yang diberikan yang tidak terhingga. Iya, betul, Kita betul. tidak pernah sadari itu. Jangan-jangan kita buta hati nih, mudah-mudahan tidak ya. Iya, amin amin. Semoga Allah Ya, tetap auzubillah. semoga Allah tetap meluruskan hati kita, menjernihkan pikiran kita. Iya. Terima kasih banyak ini Bang Acik, nanti kita diskusi lagi. Pak Ustaz Adi. Ya, semoga hari ini berkah buat kita semua. Amin, amin, ya Allah, Amin. ya Karim. Dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى قلطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظن فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب هل من سائل فأعطيه يسألنا الله سبحانه تعالى ما أكرمه جل في علاه سبحان الله نسألك هدانا فاقبل مولانا يا من تسمعنا وترانا استخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب اللهم تقبلنا بجميع